Baik, Bapak Ibu, 5 kita mulai saja karena memang suasananya enak banget untuk tidur hujan. Pertemuan Advent yang keempat ini itu judulnya keluarga yang bersukacita dan berbuah. Untuk memulai pertemuan ini, monggo kita awali dengan lagu pembuka. Benar, Bi? Monggo. Kita buka 325. 325. Fajar telah, monggo. Mulai membangunkan pengharapan bagi dunia terasing, jauh dari rahmat Tuhan, bersukalah umat Allah, sambutlah sang Immanuel. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita doakan doa pembuka pada ngaso buku ini enggak? Halaman 32. Kita doakan bersama-sama doa pembuka. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian Advent dan Empat ini, kami ada untuk menjadikan keluarga kami menjadi pusat pemerintahan bagi radikalisasi di masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini kami Engkau berikan kekuatan baru dalam pertobatan untuk membangun keluarga kami tangguh, bersukacita dan berbuah dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan Bapa kami yang Kau selalu bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Ditanyakan di kota. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi keluarga yang tangguh, bersukacita, dan berbuah dalam kasih. Serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu.
pakai headset dulu karena kalau nggak pakai headset ternyata suaranya takut kecil ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkat dalam. Selamat malam berkat dalam. Pertemuan kita yang keempat ini, akan yang keempat ini, judul besarnya adalah keluarga yang bersukacita dan berbuah. Menjadi ragi evangelisasi di masyarakat yang bersukacita dan berbuah. Keluarga di sini kita semua masing-masing pasti punya keluarga kecil yang isinya kalau saya hanya 3 orang, kemudian ada keluarga besar itu bahkan ada ditambah dengan keluarga Surabaya, keluarga Magelang. Nah, keluarga ini menjadi ragi evangelisasi di masyarakat. Maksudnya ragi adalah ragi itu bukan benda mati, tetapi makhluk hidup. Ragi di kehidupan kita sehari-hari bisa kalau membuat tape diberi ragi dulu, membuat tempe diberi ragi dulu, membuat yogurt itu juga diberi ragi dulu. Dia benda hidup. Nah, kita pun diharapkan menjadi ragi. Jadi bukan sebagai benda mati, tetapi benda hidup. Sebagai sungguh-sungguh yang ada semangatnya, ada rohnya, ada hidupnya. Untuk melebur, meskipun kecil, tetapi di masyarakat itu bisa dirasakan peran kita, manfaat kita, untuk masyarakat banyak. Evangelisasi ini maksudnya adalah evangelisasi itu tidak hanya peserta camp, khusus evangelisasi. Tidak, semua ketika dibaptis itu sudah melekat sebagai evangelizer yang mewartakan kabar sukacita. Jadi siapapun yang mewartakan kabar sukacita adalah disebut evangelis, mewartakan kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa? Yaitu cuma satu kata, sukacita Yesus. Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang mengampuni, Yesus yang menebus tidak hanya dosa kita, tapi seluruh dosa umat manusia. Jadi kita diharapkan menjadi ragi yang memberikan warta kabar sukacita di masyarakat yang bersukacita dan berbuah. Nanti endingnya kita akan sharing masing-masing dengan buah-buah yang sudah kita lakukan selama ini. Keluarga itu sebagai seminari dasar. Maksudnya adalah sebagai penyemaian bibit. Jadi seminari dasar itu awal bibit semua nilai-nilai Injili itu ditanamkan di keluarga kita, mulai dari anak-anak di dalam perut, kemudian balita, mereka dewasa, itu disemaikan di situ. Keluarga juga tempat untuk menanam nilai-nilai Injili. Nilai Injili ketika kita melihat kata Injil itu hanya ada satu kata sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Injil itu ya Yesus Kristus itu. Kabar sukacitanya itu ya Yesus Kristus itu. Nilai-nilai Injili itu nilai-nilai yang seperti apa? Kita biasa pernah mendengar ada buah-buah roh di Galatia 5, 22, 23. Nah, Yesus ini itu seperti yang di buah-buah roh itu. Kita pun diharapkan juga mempunyai kasih, murah hati, rendah hati, pun
positive thinking, lemah lembut, sabar, empati, mempunyai kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu nilai-nilai Injilnya. Kenapa kok kita di dalam keluarga itu harus ditanamkan ini? Karena ternyata di tetangga kita itu ada yang tidak menghidupi nilai-nilai Injil ini. Banyak sekali. Tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai sukacita, isinya cuma mengeluh, tidak merasa damai sejahtera dalam kehidupannya, sambat terus, kurang bersyukur, tidak sabar, pelit, tidak murah hati, tidak mempunyai kebaikan. Apakah ada? Ada. Tetapi saya yakin bahwa semua umat yang ada di lingkungan Alexander ini sudah menanamkan nilai-nilai Injil ini di dalam keluarganya. Kepada suaminya, kepada istrinya, juga kepada anak-anaknya, kepada mertuanya. Hidupi nilai-nilai Injil ini. Nah, kemarin juga Pak Sisworo menyinggung bahwa keluarga itu sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, sebenarnya semua orang Katolik ketika dibaptis, sadar tidak sadar, itu mempunyai tugas ini. Ada 3 tugas ini, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam itu menguduskan. Bagaimana kita menjaga suasana di dalam rumah itu selalu suci, selalu kudus. Bukan di dalam rumah itu bukan lawannya kudus itu apa? Berdosa mungkin ya. Jadi bukan hal-hal yang berdosa, tetapi hal-hal yang sifatnya kudus, menguduskan. Ini sebagai imam. Kemudian sebagai nabi, tidak hanya orang tua saja yang mendidik iman anak-anak. Kemarin saya sharing pun juga, bahkan saya pun bukan dididik, tetapi hanya ditegur, disapa oleh anak, "Mama kenapa kok nggak ke gereja?" Itu rasanya sudah seperti didikan dari anak kepada saya. Jadi peran nabi pun juga melekat pada anak-anak. Dan juga sebagai raja. Raja itu sifatnya melindungi, mengayomi rakyatnya. Sebagai orang tua pun juga pasti juga sudah sifat untuk melindungi, mengayomi anak-anak itu sudah melekat. Tidak hanya orang tua kepada anak, tetapi anak pun juga melindungi orang tua, melindungi ayahnya, ibunya, menjaga nama baiknya, itu juga salah satu perlindungan. Kemudian keluarga itu sebagai gereja mini. Gereja itu ada hierarkinya, ada romonya, ada umatnya. Di dalam gereja orang Indonesia ada saling berempati, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi keluarga itu sebagai gereja ini juga ada doa bersama, ada yang sifatnya liturgi di dalam rumah. Kemudian keluarga juga sebagai sekolah mini. Di situ ada pendidikan, saling mendidik, orang tua pasti mendidik anak-anaknya, tidak hanya di sekolah resmi, tapi juga terutama sekolah di dalam rumah, pendidikan di dalam rumah. Dan sebagai seminari dasar, keluarga itu sebagai seminari dasar, jadi menanamkan pembibitan tidak hanya sebagai di dalam iman, jadi menanamkan iman, tetapi juga di dalam menyiapkan anak-anak bibit-bibit panggilan. Panggilan bisa sebagai awam, berkeluarga, ataupun sebagai klerus, sebagai yang tertapis. Kemudian keluarga itu juga merupakan pusat sukacita. Kalau tidak dijaga atau keluarga ini bukan merupakan pusat sukacita, rasanya kok rumah seperti neraka, pasti penghuninya tidak akan kerasan. Lebih banyak tinggal di luar bulan daripada di dalam rumah.
Kemudian keluarga itu juga tempat pertolongan bagi orang lain. Tidak perlu banyak sekali contoh-contoh yang ada di lingkungan Alexander ini. Bagaimana semua keluarga itu dengan terbuka ketika saya mempunyai kesulitan, Bu Susi, Bu Eko, Mas Bimo dengan ringan tangan membantu. Jadi keluarga itu juga tempat pertolongan bagi orang lain. Keluarga diharapkan terutama di dalam masa pandemi ini tangguh, bersukacita, dan berbuah. Ada bacaan Injilnya dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Barangkali saya bisa minta tolong Bu Susi membacakan di sini. Mute-nya dibuka dulu. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, berseru dengan suara, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini? Sampai ibuku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika kamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan ia yang telah percaya apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 itu di situ ada pertemuan yang saling menguatkan antara Maria dan Elisabet. Bagaimana tidak menguatkan? Masing-masing Bunda Maria dan Bunda Elisabet, Santa Elisabet, Maria dan Elisabet itu masing-masing mempunyai bukan sukacita sebenarnya, tetapi penderitaan. Bagaimana tidak? Maria yang umur sekitar 13-14 sudah diberi rahmat yang begitu besar untuk mengandung dari Roh Kudus. Saya kira ini bukan berita yang baik bagi Maria. Jadi rasanya Maria butuh penguatan. Dan akhirnya bertemu, mengunjungi Elisabet. Elisabet pun juga dia belum sudah menopause, mengandung. Pasti Maria dan Elisabet punya penderitaan yang luar biasa, tetapi mereka bertemu untuk saling menguatkan. Dan pertemuannya itu adalah pertemuan yang senada, sama-sama rendah hati. Maria rendah hati, Elisabet rendah hati. Bagaimana kerendahan hati Maria? Maria oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadi
Ibu Tuhan itu datang mengunjungi aku ki sopo, aku bukan siapa-siapa. Elizabeth sadar bahwa yang dikandung yaitu Yohanes itu juga orang yang luar biasa, yang juga rendah hati sekali. Membuka tali kasutnya itu, saya bukan Mesias. Membuka tali kasutnya saya tidak layak. Saya hanya sebagai pembuka jalan. Kerendahan hati yang luar biasa dari Yohanes, Bunda Maria dan Elizabeth. Kemudian pertemuan antara Maria dan Elizabeth itu tidak hanya sosok Maria dan Elizabeth, tetapi juga sosok Tuhan Yesus yang masih ada di dalam kandungan Maria dan Yohanes yang ada di kandungan Elizabeth. Pertemuan antara Yesus dan Yohanes. Pertemuan merupakan pertemuan antara perjanjian lama. Yohanes Pembaptis, garisnya di situ, kemudian perjanjian baru, Allah, Bapa, berjanji melalui darah, melalui sengsara dan salibnya Tuhan Yesus untuk perjanjian yang lama dihapus. Kemudian menjadi ada perjanjian baru, perjanjian darah baru melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi pertemuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di situ pun juga ada pertemuan berkat keselamatan. Bagaimana tidak? Karena di situ Tuhan Yesus masih di dalam kandungan Maria, pasti secara rohani pun omong-omongan dengan Yohanes yang ada di dalam kandungan. Pertemuan berkat keselamatan. Yohanes pun diselamatkan melalui salibnya Tuhan Yesus. Kemudian iman Maria bangkit dan pergi, tidak menunggu. Kita pun juga diharapkan tidak pasif, tetapi seperti Bunda Maria, bangkit, pergi, tidak menunggu, mengunjungi saudaranya Elizabeth. Dan Allah berjanji bahwa putranya Elizabeth, Yohanes, akan dibunuh dengan Roh Kudus yang ada di ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahim, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ketika penuh dengan Roh Kudus, pasti Yohanes pun juga penuh dengan Roh Kudus. Putranya Elizabeth melonjak kegirangan karena dibersihkan dari dosa asal dan dipenuhi dengan rahmat ilahi. Ketika Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus, semua dosa asal, termasuk kita, dosa asal kita dihapuskan dan dipenuhi dengan rahmat ilahi yang luar biasa. Kita tidak lagi sebagai hamba, tetapi kita sebagai sahabat, sebagai anak-anak Allah yang mempunyai hak waris untuk berada di surga. Ketika Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, ketika Tuhan Yesus hadir. Pewartaan ini dimulai dari rumah tangga, bermula dari rumah ke rumah, bermula dari pertemuan ibu dan ibu, pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Di dalam lingkungan kita pun, sebenarnya yang lebih berperan adalah ibu dengan ibu. Disadari atau tidak, bapak-bapaknya itu akhirnya hanya ada di belakang dan mendukung. Apakah pada saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth itu Santo Yusuf tidak ikut? Zakaria tidak ada di situ. Saya kira mereka ikut. Yusuf ikut. Karena Yusuf termasuk tipe pria yang setia. Meskipun di hari Minggu kemarin, kalau Romo Andre cerita, yang Minggu sore, Yusuf tidak ada di situ. Tetapi kalau saya meskipun di kitab suci tidak diceritakan, Yusuf ikut karena termasuk Yusuf itu tipe orang setia dan mendukung Maria.
kemudian Ratu Keluarga Maria, dan para ibu, termasuk kita, ibu-ibu yang ada di lingkungan Alexander, berperan di dalam pendidikan, menanamkan benih, memelihara, dan menjaga sebagai Ratu Keluarga. Mari kita mohon kepada Bunda Maria untuk memberkati, membimbing, dan melindungi setiap keluarga kita masing-masing, keluarga yang di lingkungan Alexander. Bapak Ibu, mari nanti kita akan sharing buah-buah keluarga yang ada di lingkungan Alexander. Saya akan mengawali dulu bagaimana buah itu kan biasanya yang menikmati bukan pohonnya itu, tetapi yang menikmati adalah orang lain. Yang bisa merasakan pahit, asam, manis itu kan orang lain. Nah, coba kita juga akan melihat di lingkungan Alexander, kita melihat keluarganya Bu Susi, atau keluarganya Bu Eko, keluarganya Bu Nardi, keluarganya Bu Ning, bagaimana buah-buah keluarga di dalam pendidikan, di dalam penyemaian bibit-bibit itu, di dalam perlindungan itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh orang lain, bisa dilihat oleh kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara yang ada di rumah. Nanti saya harapkan kita masing-masing sharing yang ada di sini. Buah-buah itu seperti apa? Meskipun kalau kemarin Mbak Oyen itu cerita, sharing, bagaimana dia mendidik Dira, itu sudah kelihatan buahnya. Saya sebagai orang kita mungkin, kalau saya mengamati juga Mbak Oyen posisinya ada di Jakarta, sementara saya ada di sini, itu bisa melihat melalui Facebook-nya, melalui statusnya, melalui Instagram-nya, bagaimana Mbak Oyen itu juga termasuk buahnya Dira yang begitu ceria, Dira yang begitu mandiri, yang pinter, yang ceriwis, mulai banyak cerita, buah-buah yang bisa kita lihat, kita rasa. Kalau saya ingin sharing, nanti Bapak Ibu yang rawat di sini pun juga diharapkan sharing. Coba saya melihat bagaimana mantan ketua lingkungan kita mempunyai 2 putri yang tetap setia di dalam Kristus, tetap setia di dalam iman, sekolah di tempat yang baik, berkarir dengan baik, cucunya pun tumbuh sehat dan ceria, yaitu keluarga Bapak Ibu. Buahnya bisa kita lihat. Bagaimana Pak Arnoko Barnoko mendidik putri-putrinya, dan bagaimana keluarga itu selalu dalam keadaan damai sukacita, selalu ada kemurahan. Bagaimana kita melihat Barnoko itu juga nggak pelit, di lingkungan tidak pelit, bagaimana rumahnya terbuka untuk pertemuan arisan kita, untuk apapun. Buah-buah yang bisa kita rasakan sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai teman di lingkungan Alexander. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau saya terlalu menggurui, karena memang materi yang ada di sini saya tidak ingin lepas dari materi yang ada di buku Advent, Sarasian Advent 2021 panduannya ini. Saya tidak ingin lepas, jadi kesannya memang seperti menggurui. Saya kira itu Bapak Ibu, bapaknya cuma 1 Mas. Saya harapkan yang rawat di sini ada Bu Ning. Selamat datang Bu Ning, jauh-jauh dari Jakarta. Ini kadang-kadang suka bersamaan jadwalnya dengan lingkungan di sini, jadi kadang-kadang nggak bisa ngikut barengan semuanya, gitu. Ya. Baik, siapa dulu yang mau sharing?
Bu Narti barangkali bisa mengamati keluarganya Bu Susi atau keluarganya Mas Timo, buah-buah yang sudah bisa kita rasakan sebagai teman, sebagai saudara. Itu, monggo Bu Narti dulu. Di laptop saya yang nomor 1 itu Bu Narti. Nanti aja Bu Wiwi. Ya, saya geser ke kanan, ada Bu Susi. Monggo sharing. Apa ya, perjalanan saya tinggal di Jambusari ini ya, mengalami banyak perjumpaan dengan keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga Katolik ya. Saya melihat banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang baik di Lecer maupun yang ada di Jambusari. Pertemuan itu juga memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi saya, terutama misalkan dalam hal iman, ya, ketekunan dalam doa, yang artinya saya melihat banyak keluarga, misalkan seperti boleh saya sebutkan, misalkan saya bersyukur berjumpa, bertemu misalkan dengan Bu Wiwit ya, yang mengajarkan banyak hal, misalkan dalam doa, terus juga keluarga yang lain, saya belajar tentang arti kekuatan, ketabahan. Nah, ini memperkaya hidup saya, saya bisa mengambil contoh baik positif dalam masing-masing keluarga itu yang memiliki tentunya kekuatan-kekuatan yang ini memperkuat iman saya. Itu Bu Wiwit yang sedikit sharing dari saya. Matur nuwun Bu Susi, matur nuwun sangat. Bawahnya itu Mas Bimo, Mas Bimo bisa sharing. Itu tadi buah-buah yang bisa kita lihat dari keluarga yang ada di lingkungan depan. Halo Mas Bimo. Mas Bimo lagi kemana? Sebelahnya lagi Bu Anita. Bu Anita. Buah-buah roh ya Bu Wit. Ya, boleh buah-buah roh, boleh buah. Ya. Boleh buah-buah pendidikan di dalam keluarganya. Berarti melihat jenengan coba melihat, jadi kita berusaha untuk mengamati satu keluarga. Bu Eko bisa melihat, misalkan melihat Bu Narti, bagaimana keluarganya, buah yang bisa kita rasakan dari keluarganya Bu Narti, atau Kuning, atau Mas Bimo yang jenengan akrab, yang jenengan paham. Kalau melihat kayak gitu ya, akhir-akhir ini yang tak repotin Mbak Susi ya kayaknya. Jadi melihat buahnya itu Mbak Susi sabar, itu kan sering ngerepotin gak karuan. Terus Mbak Susi ngeprank.
Aku melihatnya itu sih di tempatnya Mbak Susi buah-buah roh itu apa ya orangnya terus direpoti ngono. Iya, maksudnya enggak kayak aku kan mesti butuhnya cepat gitu Mbak Susi ya, aku gitu kan terakhir-akhir ini sangat repot gitu. Jadi ya ya Sakit itulah oleh buah malas yo. Ya melihatnya buahnya dari itulah, buahnya sabar pokoknya menghadapi aku yang mesti ada kasihnya itu ya Bu Wit ya, mesti ada kasih. Apa empati ya tadi ya, empati juga. Ya itu aja lah. Nggih. kasihan Mas. soalnya kasih. Pas gopoh ngono mesake ya. Bengi-bengi mau ngeprint kemana? Arjun, Lah Arjun. iya. Fotokopi itu wis padha tutup Pak soalnya. Soalnya udah nggak punya game nggak pakai di foto printnya. Jadi ya wis rusak. Ya wis benin lah aku gitu. Cuma pas nengok pagi-pagi mau keluar kayak kemarin yang itu ya vaksin itu kan pagi-pagi. Ya toh Bu Mbak Susi harus bawa ini jam 5 gedok-gedok Mbak Susi fotokopi. Nah, yang betul-betul yang ada di saat diperlukan. Ya saya tak buka. Aduh, menerima fotokopian. Oh ya, itu pemberitahuan untuk semua orang. Sudah, terima kasih itu aja deh. Oke, matur nuwun Bu Eko, matur nuwun sharingnya. Sebelahnya lagi itu ada Buning, monggo Buning. Buning meskipun posisinya di Jakarta, tapi kemarin beberapa tempat tinggal di Jambusari ya Buning. Ya, ini selama pandemi ini belum pulang nih. Masih repot, apalagi sekarang saya lagi ngungsi di rumah ambrol. Ya, kena rayap. Mungkin juga yang di Jogja mungkin juga banyak rayap juga. Saya belum sempat ngingok nih. Saya lagi ngungsi 3 bulanan. Gitu. Ini mengenai buah ya. Mungkin karena saya tidak tinggal lama di Jambusari, tapi selama saya di sana itu saya mengalami dan saya merasakan keakraban, kebaikan semua warga Alexander khususnya dan di Jambusari umumnya. Tidak ada kendala apapun juga, semuanya baik. Dan di dalam keluarga saya sendiri itu mengenai buah. Kebetulan saya berpasangan dengan beda keyakinan. Saya hanya punya anak satu, tetapi karena keyakinan saya, kekuatan saya, dan saya yakin anak saya tetap berpegang teguh pada imannya. Begitu. Saya hanya satu-satunya anak dan itu pun anak laki-laki sesuai dengan harapan saya. Itu kebetulan nikah dapat beda keyakinan juga. Gitu. Tapi puji Tuhan karena saya selalu sharing sama Romo dan ngobrol sama Romo, akhirnya pasangan bisa ketarik masuk ke keyakinan kita. Terus anaknya pun puji Tuhan kemarin juga dibaptis. Walaupun keluarga si cewek itu belum mengizinkan lah, belum rela, belum ikhlas kalau anaknya itu berang gitu. Dan saya pun tidak memaksa. Di depan Romo pun saya juga saya sampaikan, Romo jangan sampai kita memaksa si anak karena anaknya saya ajak ngadep Romo. Dalam hal ini pada saat pembaptisan cucu saya. Jadi orang tuanya belum dibaptis, jadi harus membuat surat pernyataan, gitu, rela atau tidak, dan untuk menghindari tuntutan di kemudian hari.
Karena cucu itu kan masih kecil. Takutnya nanti orang tuanya menuntut karena dia tidak keyakinan. Ternyata orang tuanya dengan kesadaran masuk ke keyakinan kita. Nah, dalam mendidik anak saya, mungkin Bu Wiwit juga pirsa karena tetanggaan, itu memang saya berprinsip begini, ya anak saya teman-temannya pada ke rumah. Saya prinsipnya begitu, karena biar kita itu tahu apa yang diperbuat anak-anak di rumah. Jangan sampai anak saya keluar main ke rumah teman atau apa gitu ya. Akhirnya tempat base camp itu dari kecil memang, dari kecil, dari SD itu juga seperti itu, pulang sekolah temannya pada ke rumah, SD, SMP, dan kebetulan SMA dia di asrama, lanjut di Jogja, di UGM teman-temannya yang dari luar kota pada di rumah. Bu Wiwit mungkin perso sendiri ya. Nah, sebetulnya saya juga gimana ya, karena saya sendirian, itu pun juga menyangkut biaya, anak-anak itu enggak, ya sudahlah gitu, tapi saya pasrah sama Tuhan. Masa iya sih Tuhan mau menutup mata, kita pokoknya yang penting ikhlas, yang penting kita berharap gitu. Akhirnya anak saya kerja, dan itu pun saya berharap supaya jadi pegawai negeri. Karena mental saya mental pegawai negeri itu ya, BUMN. Tapi anak tidak mau, sesuai dengan anak sekarang gitu. Ngapain jadi pegawai negeri? Gajinya kecil, yang dikerjakan hanya itu saja gitu. Ya sudah, akhirnya dia kerja dan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, sekarang ini dia berumah tangga, bisa dari saya, itu di rumahnya pun tempat penampungan anak-anak. Gitu. Penampungan anak-anak bukan teman sekolah, bukan teman ini pada main ke rumah gitu loh. Dan belum pada punya pekerjaan. Ya, puji Tuhan, sedikit-sedikit bisa dicarikan pekerjaan di ini, di apa, jangan sampai nganggur lah teman-temannya itu. Boleh di rumah, tapi sambil dicarikan pekerjaan. Gitu. Nanti setelah udah jadi, mereka udah mikir gajinya mungkin udah gede gitu, baru bisa keluar gitu. Nah itu intinya itu mau berbagi gitu. Jadi yang saya tanamkan dari kecil, walaupun kita tidak punya apa-apa, paling tidak berbagilah apapun itu. Itu yang saya petik. Dengan buah dengan kesabaran, walaupun ya kadang-kadang kesel kitanya dulu itu udah manusiawi lah kita mendidik anak, apalagi anak laki-laki. Tapi puji Tuhan yang penting tidak kena narkoba, tidak berantem, itu aja karena anak laki-laki gitu. Beda dengan mungkin kalau anak cewek ya, ininya menjaganya itu sulit gitu. Nah, saya bersyukurnya hanya itu aja. Semoga selamanya anak saya tetap berpegang teguh pada imannya, bisa tetap berbagi dan ya tetap baiklah di lingkungan gitu. Mungkin seperti itu, Bu Wiwit. Bukannya saya ini ya, tapi kesulitan saya itu saya tapi saya hanya melihat sekarang saja gitu. Ya, tur nuwun Bu Ning, sharing yang luar biasa. Derek Bingah, Mas siapa itu saya lupa namanya. Ganang. Mas Ganang, beberapa kali ketemu dengan Mas Ganang. Derek Bingah. Matur nuwun doanipun. Ya, murah hatinya itu ngikutin ibunya. Bagaimana ibunya murah hati, bagaimana lingkungan dibelikan buku ya toh, buku masih ada, kayaknya kita masih nyimpan ada 20 apa 25 buku melepas jenazah atau apa itu. Terus bagaimana Bu Ning itu murah hati kalau ada kegiatan lingkungan, nyumbang makanan, tidak pelit. Jadi kayaknya sifat-sifat seperti itu memang nurun kok. Nurun kalau ibunya murah hati, mau nggak mau anaknya juga murah hati. Kalau ibunya sabar, anak-anaknya juga sabar.
Kalau ibunya itu lemah lembut, anak-anaknya juga lemah lembut. Tapi sayangnya galak, anak saya nggak buit. Ya. Saya itu udah terkenal galak di mana. Mungkin bukan galak, cuma suara saya tidak bisa pelan. Tidak bisa pelan, itu aja. Ya sampai di lingkungan sini pun juga sampai saat ini kebetulan saya itu aktif di Santa Monica, ya di Keuskupan Agung Jakarta, di KAJ juga. Itu udah terkenal, oh Buning gitu. Wah, udah itu Jawa tapi Batak katanya gitu. Apa ya? Ya itulah terkenal galak. Itu apa ya? Karena suara saya tidak bisa lembut, nggak bisa halus. Iya. Enggak galak kok Buning. Jadi kalau Buning itu tegas kalau kita melihat. Jobon jero malah sama kok. Jobon jero. Semoga. Iya. Matur nuwun Buning, sharingnya luar biasa. Ini masih ada 3, ada Bu Narti, Mas Bimo, dan Mbak Arin. Siapa duluan? Monggo yang mau sharing. Mbak Arin terus sih. Yes, Bu. Ya. Nah, kangen nih. Maaf ini tadi baru pulang kerja. Kalau saya beberapa tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun tinggal di Jambusari, itu menurut saya kalau saya mengamati tiap keluarga yang ada di lingkungan itu semuanya memiliki pesan sendiri-sendiri sih. Pasti semuanya memiliki buah-buah roh yang baik dan semangat pelayanannya tinggi menurut saya pribadi. Cuman yang untuk malam ini mungkin saya amati dari keluarganya Bu Kartono yang rumahnya depan saya. Nah, di Bu Kartono itu sebetulnya saya mengenalnya lebih ke Bu Kartono dan Pak Kartononya. Kalau anak-anaknya saya tidak begitu kenal karena waktu kami pindah ke sana itu kayaknya yang tinggal di sana cuman Mas Roni. Nah, cuman dari Bu Kartono itu saya belajar, yang saya amati adalah Bu Kartono itu orang yang sangat sabar, tangguh, terus penuh cinta kasih, dan tulus serta murah hati. Jadi saya sama semua itu Bu Kartono misalnya ada yang sakit atau ada yang seripah, itu Bu Kartono selalu menyempatkan untuk bisa hadir begitu. Itu sih, jadi saya kagum sebetulnya sama Bu Kartono yang dengan beliau sudah lansia, tapi beliau itu semangat untuk mengasihi sesamanya itu sangat tinggi. Terima kasih Mbak Arin. Itu yang disaringkan Mbak Arin pun juga saya ngamatinya seperti itu. Tulus banget, aduh. Iya. Enggak deh. Lansia tetapi luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari Bu Kartono. Terima kasih Mbak Arin. Ya, sama-sama Ibu. Masih ada Mas Bimo dan Bu Narti, monggo. Siapa duluan yang mau sharing? Mungkin saya Bu Wiwit. Kalau saya, karena mungkin dalam Zoom ini yang paling lama di Jambusari mungkin saya ini ya Bu Wiwit ya. Oh, benar. Sebelum berdiri menjadi lingkungan Gregorio Sagung, masih gabung ke Gebang, itu saya posisi sudah di sini dengan susah payah mau pemberkatan rumah itu kita mendatangi satu-satu minta sumbangan untuk nyuguh Romo, itu hanya itu. Kesulitan itu Romo mendatangi sampai di Delima mana itu. Jadi kalau saya untuk mengamati itu saya tidak semua saya amati. Jadi menurut saya itu warga Katolik di
Jambusari, khususnya Alexander, luasnya di wilayah Bethlehem, lingkup Jambusari itu semuanya saling mendukung dan menguatkan. Saling mendukung dan menguatkan. Dan nyuwun sewu, kita tidak pilih-pilih. Jadi saya lihat kalau warga Katolik itu ada umat kita yang non-Katolik kesepipan itu kita tidak istilahnya masuk sana kipo-kipo anti gitu enggak. Jadi kita kepedulian itu ada. Jadi saya lihat umat Katolik di Jambusari itu dan empati mendukung itu sangat kuat sekali. Jadi nyuwun sewu, saya tidak menilai satu ibu karena saya lihat karena kekompakan kita itu kelihatan. Contohnya depannya Bu Susi, Bu Isti itu sampai bilang ke saya, kok nek wong Katolik ono wong Islam meninggal kok ya do gelem layat, bilang gitu. Gitu. Jadi saya nilai terutama ibu-ibu kita Alexander itu nyuwun sewu kalau ada apa-apa kan rombongan yuk kita nggak beda-bedakan ini lingkungan mana ini mana. Jadi kalau saya amati yaitu kekompakan dan saling mendukung warga Katolik Jambusari itu sangat kuat. Lalu gitu Bu Wiwit. Yes. Ya, terima kasih Bu Narti. Kita memang begitu. Katolik itu ya universal. Jadi mau nggak mau itu kok nggak ada kotaknya, nggak ada garisnya ya. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama manusia. Ya, ketika ada yang kesusahan ya langsung beradat. Apalagi satu RT. Bu Eko itu yang orang baru aja nggak terlibat di RT, di RW dengan repotnya. Kok ya gelem-gelem padahal termasuk warga baru. Luar biasa, Katolik itu memang kayak itu tadi karena satu kudus dan apostoliknya itu di situ. Universal, terbuka. Matur nuwun Bu Nardi sharingnya, memang kenyataannya seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan Kristiani atau tidak. Tinggal gongnya ini Mas. Monggo Mas Bimo mau sharing tentang buah dari Advent ini karena nanti tanggal 24 25 kita sudah temanya sudah beda lagi, sukacita Natal. Oh, masih di rapat. Oh ya, baik. Oke, Mas Bimo masih rapat. Baik. Nah, enggak apa-apa. Ini sekarang sudah jam 8. Karena orangnya sedikit jadi sharingnya juga sedikit sudah selesai. Tadi kita mulainya 7:15. Masih ada yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan doa. Apa ya? Bentar, laptopku kok. Baik, kita lanjutkan dengan doa umat, kemudian nanti kita tutup dengan Bapa Kami dan doa penutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Jadi kayak gini. Hati enggak kotor. Nah, sudah kembali. Kita lanjutkan doa umat, kemudian nanti Bapa Kami dan doa kami. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi bekal
selama Advent ini Tuhan, kami umat-Mu di lingkungan Alexander harus tangguh, harus selalu bersuka-cita, dan kami selalu berbuah karena Engkau memberikan rahmat dan kekuatan kepada kami. Sungguh kami mengucap terima kasih Bapak. Luar biasa. Dari Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kami semakin sadar bahwa hidup kami tidak hanya egois untuk keluarga kami pribadi, tetapi juga menjadi ragi bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Bapak, dalam peziarah hidup kami ada suka dan dukanya. Kiranya Engkau sudi mendengarkan doa-doa yang akan kami sampaikan dari sebagian umat-Mu yang ada di lingkungan Alexander. Bapak, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit Tuhan, yang ada di Perumahan Jambusari ini, di Nanang, di Tomo, Mbak Wati, dan teman kami Ria Tuhan. Mereka berada di ICU dan kondisinya kurang baik Tuhan. Kiranya Engkau mau menjamah satu persatu saudara-saudara kami ini Tuhan, agar mereka boleh menerima mujizat kesembuhan, bisa pulih seperti sedia kala. Karena Engkau tabib dari segala tabib, Engkau maha kasih, maha murah, dan maha rahim bagi umat-umat-Mu yang sedang sakit ini. Sungguh kami mohon belas kasihan Tuhan, beri mereka kesehatan dan kepulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Monggo dipersilakan. Bapak, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam Advent keempat ini, sehingga kami dapat bersharing dan dapat saling menguatkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan buah-buah roh pada kami tiap-tiap keluarga di Alexander ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semua hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dan sayang menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong dengan suka hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa pula untuk keluarga besar lingkungan Alexander. Kiranya Tuhan dampingi selalu kehidupan kami, selalu Kau berikan rahmat kesehatan, sehingga nanti kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menerima musibah bencana Tuhan, erupsi Semeru, juga banjir di mana-mana. Kiranya Engkau memberi kekuatan, ketabahan, sukacita, pengharapan. Setelah proses semua bencana ini, mereka boleh pulih dan tetap semangat untuk memulai hidup yang baru. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Romo Paroki kami, Romo Andri dan Anton Tuhan. Sungguh Romo yang luar biasa bagi kami, mendidik kami,
iman kami makin berkembang. Banyak sekali kata-kata yang kami terima. Berilah mereka rahmat kesetiaan, kesehatan yang baik, juga kebijaksanaan. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, Pak Jokowi Tuhan, meskipun ditempa begitu banyak kasak kusuk yang tidak baik, tapi Pak Jokowi tetap tangguh Tuhan. Karena Pak Pukis selalu hadir dan memimpin Pak Jokowi, mendampingi Pak Jokowi. Berilah rahmat juga kesehatan dan kebijaksanaan untuk beliau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa ini akan disatukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, dampingilah kami, lindungilah kami, dan selalu doakan kami. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita doakan doa penutup secara bersama-sama. Halaman 38. Mari kita doakan. Bapa yang terkasih, kami beri karena Engkau selalu ada dan mendampingi keluarga kami. Kami pujimu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memegang ya Bapa. Kedatangan ini sungguh berarti bagi hidup keluarga kami semua. Semoga kami mampu menjadikan keluarga kami sebagai pusat pendidikan dan pertumbuhan kedewasaan anak-anak. Semoga kami mampu membangun keluarga yang semakin sadar akan identitasnya sebagai gereja mini, sekolah, dan seminari dasar bagi pertumbuhan iman dan panggilan anak-anak kami dalam menggereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua yang hadir di sini, juga seluruh umat Alexander, semua niat-niat baik kita, rencana-rencana baik kita, juga persiapan akan kita untuk menyambut Natal besok selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup. 327 ada bakti. 327. Monggo. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, dari Ibu Maharaja, di antara manusia, Ibu yang tercinta,
gawi matur nuwun tukang dalu Mbak Ari. Foto ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Ampun. Kasih. Tukang dalu, Tukang dalu. berkat dalam. Gantung. Live sendiri-sendiri, nggak ada pengumuman dari lingkungan ya? Saya tadi Bu Anita di DM Mas Bima ya nggak ya? Oh iya ya, saya tak lihat. Oh iya. Pengumuman dari Mengingatkan Bu besok, Bendahara. ya besok jam 7 Mbak Riri acaranya itu bisa Oh ya. jam 7 nggih. Terus kartu pas misa Natal akan dibagikan mulai besok. Bagi yang sudah mengisi daftar, bagi yang belum mengisi daftar mohon dapat segera mengisi daftar. Itu aja pengumumannya kayaknya dari Mas. Oke. Atur nuwun. Tukang Nggak dalu, boleh misa ya, sama di istirahat. minuman nggak boleh Sudah misa ya. Buning. Iya, sudah di Jakarta belum ya, Buning? Tapi harus itu lansia semuanya harus daftar lewat aplikasi Bila Rasa. Oh ya, Ya. oh Gebi kemarin ya gitu, Betul. nggak bisa ke gereja, harus pakai itu aplikasi Bila Aplikasi, Rasa. ya, dan Iya. tidak bisa ikut lintas paroki. Kalau dulu kan kadang-kadang kita yang pas jam di sini kita di sini bisa masuk, sekarang nggak bisa. Sementara belum Iya. bisa, ya. Jadi harus di paroki Iya. masing-masing. Dan kalau lansia ya misalnya ya jam segitu gitu. Hari Iya. Minggu, hari misa Natal juga dikasih jam 7:30 sampai jam 9. Untuk yang Iya. umum itu jam 10 sampai jam 11:30 itu. Jadi harus kalau yang kita nggak dapat tiket kursi ya nggak bisa masuk. Dan Iya, itu benar, juga benar. tetap harus pakai barcode, pakai scan gitu. Iya, ribet juga ya, Bu ya. Iya, nggak Gebi tahu kemarin ini paroki kalau mana? Gebi kan apa Bu yang di Pulau Mas itu loh Bu, Di Pulau Mas gereja Bartolomeus. gereja. Apa ya Pulau Mas tuh lupa saya. Nggak tahu kemarin kan Namanya. tanya sekretariat dikasih nomor HP-nya ketua lingkungan. Nah itu ketua lingkungannya nggak bisa bisa di WA, jadi cuma kayak telepon biasa gitu loh ya, wes nggak bisa punya daftar. nomor ini kan di Biduk ada kan? Kalau di Biduk ada bisa daftar langsung sendiri ke aplikasi di itu HP. Apa Bu itu? Biduk nomor, jadi nomor induk kependudukan tapi kependudukan kita di lingkungan sini gitu. Oh Ya yang makanya belum. saat saya di ini sama Mas Bimo itu kok nggak nyambung gitu. Rupanya nomor kita kakak maupun ini tuh beda. Keuskupan Agung Semarang sama Keuskupan Agung Jakarta itu nggak nyambung. Oh nggak nyambung. Akhirnya pakai EKTP itu sama Mas Bimo. Baru masuk ke link sana karena saya juga terdaftar di situ kan. Iya. Di Jambusari gitu, di Alexander. Nah, kalau misalnya di Pulau Mas ya lapor ke ketua lingkungan nanti dibuatin nomor Biduk. Nanti ketua lingkungan lapor ke sekretariat gitu. Iya. Ya, ada nomor Biduknya. Ya aku pengen ke gereja itu loh, kasihan aku juga di sana nggak pernah ke gereja. Iya, ya bisa. itu. Langsung cepet kok, itunya juga kita nggak susah ke sekretariat, tapi tetap harus lewat ketua lingkungan, takutnya ada warganya kok nggak begitu. Lah, anak-anak kos kan
Yes, kayak gitu toh enggak. Kemarin sempat pulang tuh cuma Misa. pengen komuni. Bisa. Bisa pengen misa gereja. Pulang aja sudah kalau Beda ya. dia pulang itu Komuni sempat batin ya. sama komuni batin sama misa. Iya. Betul. Nah, Iya. kemarin pengumuman kan PPKM, makanya Labnya pulang dewe-dewe duluan. diputus sana. Apa? Apa, Bu? Labnya dewe keluar dewe apa nunggu di sana? Nggak tahu. Labnya Iya, kan yang di lab nggak dari ngerti. bawah bisa itu. Enggak Bisa aja. HP di ujung. Karena kalau lab Iya, Bisa bisa. keluar. Jadi kita ngobrol. Bu Ibu sehat ya, Bu Wiwi, Bu Narji, Keluar Bu berkah Susi, dalam. Bu Eko. Ya, berkah dalam. Sampai Terima kasih, sehat semua. Sehat, amin. Sehat-sehat. Yeay. Ye.